Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Saya jawab, saya belum memiliki nama Muslim karena belum ada yang menyinggung hal itu. Baik. Nah, saya bawakan pertanyaan dari mereka gitu, Pak ya. Terus satu lagi, ada tuduhan dari mereka gitu, bahwa Pak Dance itu dipaksa masuk Islam oleh saya dan Ustadz Kainama. Apakah itu benar, Pak? Gitu. Itu bukan dipaksa, tapi hidayah. Nah, Ya, dengar sendiri ya. Pertama juga Ustadz Ipung Astria, dia juga salah satu mendorong saya, sama dengan Yusuf, Ustadz Yusuf. Nah, Mereka berdua itu orang yang mendorong saya. Jadi saya salut, saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, nah ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum pertanyaan ketiga. Semua teman-teman yang baik yang Kristen maupun yang Islam mendengar semua ya. Saya maupun Ustadz Kainama maupun Ustadz Ipung Atria itu tidak pernah sama sekali memaksa Pak Dance gitu untuk masuk Islam. Jadi beliau sendiri yang mengklarifikasi. Nah yang ketiga Pak, mereka itu ini pertanyaan dari Kristen sih, dari Kristen. Apakah Bapak bisa rincikan secara detail katanya, kenapa memilih agama Islam, bukan agama yang lain gitu? Oleh karena saya mengikuti Yesus Kristus, saya masuk Islam. Yang lain itu tidak ada yang memaksa, termasuk Pak Yusuf, lalu Kainama dan Ipung. Memang ketiga-tiganya itu termasuk mendorong saya. Tapi mereka bukan memaksa, namun Yesus itu sendiri yang menarik saya masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak Dance atas pertanyaan yang saya bawakan, dijawab semua dan sebagai klarifikasi gitu ya. Saya hanya mendoakan Pak Dance semoga istiqomah dan Allah membalas dengan jannah gitu, dengan surga ya Pak Dance. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya semoga Pak Dance istiqomah dan meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman dan keadaan husnul khotimah. Terima kasih Pak Dance. Amin. Ustadz Yusuf, mungkin Amin. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Saya di pondok pesantren. Oke, Pak, bisa ini tolong bacakan 1-2 ayat Al-Quran supaya untuk istilahnya tidak ada curiga, nanti dikira kita ini menghadirkan orang Kristen. Siap, Pak. Ya, silakan Pak baca 1-2 ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa indal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Sudah.
Salah satu pengajar di SSC Sekolah Alkitab. Juga saya saat ini pensiunan pegawai negeri sipil. Saya akan menyampaikan sesuatu yang perlu diketahui oleh para mutadin, para mualaf, dan para pendeta-pendeta, para penginjil tentang keilahian. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu disebutkan bahwa Tuhan kita itu adalah sah. Ya. Keluaran 6 ayat 4. Hei Israel, ingatlah, Tuhanmu itu hanyalah sah. Hanya satu-satu Tuhan. Lalu seorang tokoh Injil juga dalam Perjanjian Baru, yakni Rasul Paulus, mengungkapkan satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kebenarannya kita bisa juga temui, sekalipun ada beberapa pendeta yang salah paham tentang Tritunggal. Tritunggal itu bukan berarti tiga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini sesat, ini salah asumsi. Pengertian Tritunggal yakni satu oknum, satu Tuhan, tiga pernyataan. Ya. Allah Sang Pencipta itu menyatakan sebagai Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu penanggung jawab, Bapa itu sumber. Lalu dia menyatakan diri sebagai firman. Dan firman ini konotasinya disebut Isa Al-Masih. Maksudnya di sini, Allah Sang Pencipta itu ada di dalam Isa Al-Masih. Berarti bukan dua. Bukan dua Allah, Allah Bapa, Allah Yesus. Bukan. Cuma satu, karena Allah di dalam Yesus. Kalau Allah di dalam Yesus, keilahian di dalam Yesus itu adalah hanya satu. Allah itu saja. Lalu pernyataan yang ketiga, yakni bentuk wujud Allah sebagai roh. Jadi Allah yang esa itu ada di dalam Isa Al-Masih dan disebut firman. Lalu Allah yang esa itu adalah Roh Kudus. Jadi cuma satu Allah, bukan seperti pandangan para pendeta-pendeta penginjil menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini pelajaran sesat. Tidak ada di dalam Alkitab. Tritunggal tiga Allah. Tidak ada. Hanya satu Allah. Saya berikan contoh. Ya, mau saya tidak ada persiapan banyak ini. Ini anggaplah gelas, ya. Ya, ini gelas. Saya isi air, gelas ini seandainya diisi air, maka gelas ini tidak mungkin kita sebut air, tetap dia gelas. Sekali lagi, gelas diisi air, maka benda itu tetap gelas, bukan air. Nah, menyatakan keesaan Allah itu seperti Isa Al-Masih sebagai penyambung lidah Allah, berarti dia adalah nabi, oknum yang dihormati. Dalam bahasa asli, Adonai seorang yang dihormati. Perjanjian Baru disebut Kurius Yesus. Kata Kurius itu maskulin, artinya tuan. Feminin Kuria. Jadi Kurius Yesus artinya Tuan Yesus. Sekali lagi, Kurius Yesus, Tuan Yesus, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ada hubungan dengan Sang Pencipta langit dan bumi, itu ada hubungan dengan Allah berfirman, dan firman itu disebut Yahweh. Nah, oh iya Pak. memang saya lanjut dulu Pak.
Oh, siap. Silakan, Pak. Nah, saya lagi. Jadi ada dua hal. Tuhan Maha Besar semua itu Yahweh di dalam perjanjian lama. Tuhan Maha Besar semua itu Yahweh. Itu connect dengan Allah. Tetapi kalau Tuhan Maha Besar itu Adonai. Itu ada hubungan dengan Kurius. Jadi Tuhan. Jadi pengertian Yesus itu adalah jabatannya ada Tuhan Yesus. Kenapa rasul-rasul mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan kadangkala mengungkapkan dia adalah Allah karena roh Allah di dalam dia. Jadi para rasul-rasul itu mengungkapkan kelahan di dalam dia, tetapi dia adalah nabi, dia adalah manusia. Saya berikan contoh begini, seorang yang dipakai oleh Allah, ya ini terjadi dalam kalangan Pantekosta, ya seringkali ada nubuat Allah dalam bentuk roh masuk di dalam diri manusia. Lalu dia bernubuat menyampaikan pesan-pesan. Jadi yang menyampaikan pesan itu adalah Allah di dalam dia. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan pesan, artinya Allah di dalam dia. Roh Allah yang memesan. Roh Allah yang menggerakkan. Demikian juga Isa Al-Masih sebagai utusan Allah. Roh Allah di dalam dia. Jadi dia berbicara, akulah terang dunia. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah firman Allah. Itu yang berbicara Allah di dalam dia. Jadi ada momen-momen tertentu Allah di dalam dia. Dan ada momen-momen tertentu Allah tidak memakai Isa Al-Masih. Itu dia sebagai manusia. Momen-momen tertentu Allah memakai dan mengungkapkan sesuatu rahasia surga, rahasia kebenaran. Itu adalah suara Allah di dalam dia. Nah, saya akan baca satu bukti dalam Alkitab. Ini sebetulnya bisa baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 24, 26, tetapi saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Ia sendiri sebagai anak. Anak artinya Yesus. Akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Akan menaklukkan dirinya di bawah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Isa Al-Masih. Artinya kekuatan Isa Al-Masih yang menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit. Roh Allah di dalam dia. Yang melakukan itu Allah di dalam Yesus. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, dalam bahasa asli itu sebetulnya supaya segala sesuatu Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita menyembah kepada Allah. Ini maksudnya. Tetapi saya melihat para pendeta, mereka berdoa, ya Yesus tolong kami. Ya Yesus berkatilah kami. Mana ada ayatnya? Rasul Paulus pada kisah 19. Rasul Petrus juga pada kisah 10. Dan ada beberapa ayat para rasul-rasul berdoa kepada Allah.